Oke, di sini selanjutnya kita akan ngebahas tentang akar persamaan kuadrat. Apa itu akar persamaan kuadrat? Akar persamaan kuadrat. Apa itu akar persamaan kuadrat? Akar adalah nilai X yang kalau dimasukkan dalam persamaan akan bernilai 0. Nah, gimana tuh? Misalnya, di sini ada X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0. Nah, saya bisa bilang X sama dengan min 2 adalah akar dari X kuadrat plus 3X plus 2. Bagaimana membuktikannya? Ya udah kita masukin aja X-nya ya enggak? Min 2 kuadrat plus 3 dikali min 2 plus 2 sama dengan 0. Min 2 kuadrat jadinya min 4. Lalu ini ini jadinya plus 4 ya. Plus 4 min 6 plus 4 min 6 plus 2 sama dengan 0. Nah, ini kan sama dengan 4 min 6 plus 2 sama dengan 0 enggak? Iya. Min 2 plus 2 sama dengan 0. Ini kan 4 dikurang 6 sama dengan min 2. Jadi min 2 plus 2 sama dengan 0. Gitu ya. Seperti itu. Nah, lalu kita kan udah tahu nih bagaimana apa itu akar persamaan kuadrat. Lalu gimana sih cara nyari akarnya? Nah, jadi caranya ada dua nih. Pertama, ada yang namanya itu faktorisasi. Ada lagi yang namanya pelengkapan kuadrat sempurna. Nah, bagaimana tuh? Kalau faktorisasi, kita tinggal misalnya begini. Ada X kuadrat plus, misalnya di sini ada 7X plus misalnya 12 sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita ubah jadi bentuknya kayak gini kan. X plus A dikali sama X plus B sama dengan 0. Ya enggak? Ya, kita ubah jadi bentuk kayak gitu. Jadinya apa nih? Ini kan jadinya X plus 4 dikali sama X plus 3. Ya enggak? Sama dengan 0. Tadi dari mana? 7 ini adalah hasil tambahan dari A sama B. Jadi A tambah B pasti sama dengan 7. Lalu kalau 12 dari mana? 12 itu adalah dari perkalian A sama B. AB sama dengan 7. Ya. Jadinya ya tebak aja berapa nilai A sama B nilai A kali B sama dengan 12 ya. Ya tebak aja nilai A sama B yang menghasilkan kalau ditambah sama dengan 7, kalau dikali sama dengan 12. Ya, maka itu hasilnya adalah berapa? Ya, hasilnya adalah 4 dan 3. Ya enggak? Gitu. Atau kalau misalnya bentuknya 2x kuadrat gimana? Misalnya gini, 2x kuadrat plus misalnya 2x kuadrat ditambah sama 2x kuadrat ditambah sama 13x ditambah sama 6 misalnya. Nah, ini juga bisa ya. Tapi ingat, ini jadinya 2x. Ya. Yang ini jadinya x. Maka, kalau begitu, kita cari aja nih. Yang pertama kan ini 6 ya. Maka 6 itu kan akar-akarnya ada berapa aja? Ada 6 dan 1, kalau enggak 2 dan 3. Ya enggak? Nah, kita enggak cari nih kombinasi yang benar yang mana. Bisa enggak 2x plus 6, lalu di sini, kalau di sini 6, kalau di sini 1 ya. Boleh enggak begini? Enggak boleh ya, karena 2x kali 1 sama dengan 2x. Lalu 6x jadinya 6 kali sama dengan 6x gitu ya. Nah, ini salah. Gitu. Seperti itu. Harus yang benar gimana? Berarti tinggal dibalik aja. Tinggal dibalik jadinya plus 6, di sini plus 1. Gitu kan. Nah, seperti itu. Kalau ini benar nggak? Ya benar, kali 6. Ini kan kalau dikali 6 kan jadi 6. Ini kalau di sini 12x ditambah sama 1 kali x sama dengan 13x. Ya nggak? Kayak gitu. Nah, itu adalah dengan cara faktorisasi gitu. Nah, bagaimana dengan yang nggak bisa difaktorisasi? Misalnya, di sini ada x kuadrat plus 4x plus 1. Nah, ini gimana caranya? Gitu ya. Gimana sih caranya kalau nyelesain kayak gini? Nah, ini nggak bisa diselesaikan pakai yang namanya faktorisasi. Nggak bisa. Karena nggak ada bilangan yang kalau ditambah, itu sama dengan 4, kalau dikali sama dengan 1. Nggak ada. Bilangan bulat apapun ya, bilangan bulat apapun kalau misalkan kalian tambahin dengan 4, kalau kalian tambahin jadi 4 dan kalau kalian kali jadi 1 itu nggak ada, gitu, nggak ada.
Jadi nggak ada kalau dia itu bilangan bulatnya nggak ada. Atau ya kita bisa bilang dia itu himpunannya kosong ya, nggak ada isinya. Nggak ada isinya gitu ya. Nah, terus gimana caranya gitu? Ini kan nggak bisa difaktorin. Nah, terus gimana caranya? Nah, ini caranya adalah dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Gitu. Ini kita akan bahas di video selanjutnya, gitu ya. Oke.